Selamat datang di channel Cerita Menjelang Malam dalam episode Pasar Gaib Malam Jumat, Desa Ketiau, Kalimantan Tengah. Terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, desa itu dikenal karena kentalnya nuansa mistis. Di tengah desa berdiri pohon kayu ulin tua yang dijadikan penanda wilayah keramat. Tepat di belakangnya terbentang hutan Ketiau, lebat dan gelap, bahkan saat siang hari. Setiap malam Jumat, terutama malam Jumat Kliwon, warga menutup pintu rapat-rapat. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Semua aktivitas berhenti. Tidak ada obor, tidak ada suara. Hening. Namun bagi Rina, gadis Jakarta semester akhir jurusan antropologi, itu semua hanya cerita lama yang dibesar-besarkan. Malam Jumat, pasar setan, larangan lewat hutan. Klise banget sih, ujar Rina sambil merekam video untuk vlog dokumenternya. Aku mau buktiin sendiri kalau itu cuma mitos. Ia tak sendiri. Ardi, sahabatnya sejak SMA, ikut menemani sebagai kameramen sekaligus pengingat batas. Tapi malam itu, Ardi sendiri mulai merasa tak nyaman. Rin, warga di sini gak main-main. Tadi aja Pak Lurah sampai minta kita keluar dari desa sebelum malam turun. Justru itu serunya di. Aku bakal ngerekam suasana malam Jumat langsung dari hutan Ketiau. Gak semua peneliti bisa dapat pengalaman begini. Pukul 11 malam, Rina dan Ardi melangkah masuk ke hutan Ketiau, hanya ditemani senter dan kamera. Kabut tipis menyelimuti tanah basah. Aneh, tak ada suara jangkrik atau hewan malam sama sekali. Hutan itu terlalu diam. Tiba-tiba, di antara semak, tampak jalur kecil yang tak ada dalam peta. Di ujungnya, samar-samar terlihat cahaya kuning temaram, dan suara gamelan Jawa yang lembut seperti dari kejauhan. Dengar gak, bisik Rina. Kita balik aja Rin. Serius, ini udah gak benar. Tapi Rina tak menggubris. Didorong rasa ingin tahu dan ambisi konten, ia berjalan mengikuti jalur itu. Semakin dalam mereka masuk, semakin berbeda suasananya. Pohon-pohon berubah bentuk, daun-daunnya tampak seperti sisik dan menjuntai seperti rambut. Tanah terasa empuk, seperti daging busuk. Dan di depan mereka, terbentang pemandangan tak masuk akal. Ratusan tenda berdiri, berwarna-warni. Di dalamnya, makhluk-makhluk aneh berdagang. Ada yang tubuhnya tanpa kepala, ada yang bermata tiga, ada pula yang mengenakan kain kafan. Mereka menjajakan barang-barang aneh, potongan kuku, boneka bayi, jimat dari tengkorak monyet, dan kantong darah segar. Astaga, ini pasar gaib, desis suara dari belakang mereka. Mereka menoleh. Seorang lelaki tinggi, berkulit abu-abu dan tak memiliki hidung, berdiri dengan senyum lebar. Tangannya memegang dulang perak berisi bunga dan segumpal daging. Silakan masuk, tapi ingat, jangan menyentuh apapun dan jangan terima pemberian siapapun. Karena jika kalian menerima maka kalian telah membeli. Rina terpaku. Ia tak tahu bahwa ia baru saja melangkah ke dalam dunia lain. Dan satu kesalahan kecil akan mengikat jiwanya di pasar itu untuk selamanya. Pasar itu seperti dunia paralel yang hidup. Tenda-tenda aneh berjejer membentuk lorong-lorong sempit. Suara bisikan, geraman rendah, dan tawa-tawa cekikikan terdengar dari segala arah. Ardi gemetar saat melewati sebuah lapak yang menjual bayangan manusia yang meronta di dalam botol kaca. Rina, sebaliknya, justru makin penasaran. Ini luar biasa. Semua ini nyata. Kita bisa dapat liputan paling langka, katanya dengan mata berbinar, meski seluruh tubuhnya merinding. Ardi menarik lengan Rina. Rin ingat omongan makhluk tadi. Jangan sentuh apapun. Jangan terima apapun. Rina mengangguk,
tapi tetap mengangkat kamera dan merekam diam-diam. Di sebuah tenda gelap di ujung lorong, seorang nenek bongkok tanpa mata duduk di belakang meja yang penuh dengan benda-benda aneh, manik-manik hitam, kuku manusia, dan sisir kayu kecil. Berukir ular. Rina tertegun melihat sisir itu. Seperti benda yang pernah kulihat di buku etnografi Banua. Ukiran ini kuno banget. Tanpa sadar ia menunjuknya. Si nenek terkekeh pelan, lalu menggenggamkan sisir itu ke tangan Rina. Hadiah untukmu, cocok dengan rambutmu yang panjang. Ardi langsung menarik tangan Rina, mendorong sisir itu jatuh ke tanah. Jangan Rin, dia kasih itu cuma buat bikin kamu masuk perjanjian. Tapi terlambat, tangan Rina sempat menggenggam benda itu selama 3 detik. Cukup lama untuk membuat darah dari telapak tangannya meresap ke ukiran sisir. Seketika, udara berubah. Tenda-tenda mulai berguncang. Lampu-lampu gantung menyala merah. Suara gamelan mendadak berhenti. Dari kejauhan, terdengar suara gong dipukul 3 kali. Transaksi telah terjadi. Para pedagang menoleh bersamaan. Mata-mata yang kosong, gelap, menyala merah atau bahkan tumbuh dari dada mereka, kini mengarah ke satu titik, Rina. Nenek tanpa mata itu tersenyum lebar, kini wajahnya mulai merekah, dan di balik kulit wajahnya tampak mulut-mulut kecil yang berbisik cepat. Kau telah membeli. Kau adalah bagian dari pasar ini sekarang. Ardi menarik Rina dan berlari. Tapi pasar itu bukan tempat biasa. Setiap lorong yang mereka lewati berubah. Jalan keluar menghilang. Mereka kembali ke tempat yang sama berkali-kali. Makhluk-makhluk mulai berjalan mengikuti mereka, membawa obor menyala biru dan kantong anyaman yang bergerak-gerak dari dalam. Salah satu makhluk berbisik, jika ingin bebas tukar jiwa lain, bawa pembeli baru atau tetaplah di sini. Mereka bersembunyi di balik tenda rusak. Rina menggenggam sisir kayu itu, sekarang berubah, lebih gelap, lebih berat. Saat disentuh, benda itu berbisik di dalam kepalanya. Bawa aku keluar dari sini, aku akan lindungi kamu. Tapi kamu harus memberiku jiwa satu orang. Rina terpaku. Suara itu terasa akrab, lembut, menjanjikan. Namun Ardi menatapnya dengan ngeri. Kau dengar juga, gumamnya. Sisir itu, makhluknya sedang masuk ke kamu, Rin. Pasar mulai mengecil, langit menghitam. Makhluk-makhluk mulai mendekat dengan senyum penuh taring. Kini hanya ada 2 pilihan, mengembalikan sisir dan mengambil risiko tidak bisa keluar atau membawa sisir keluar, tapi mengorbankan jiwa seseorang. Rina menatap Ardi. Kalau aku gak bisa keluar, tugas akhirku, keluargaku, semua selesai. Ardi mengangguk pelan, seolah mengerti, tapi tak menyadari satu hal, Rina mulai berubah. Matanya mulai memantulkan cahaya merah samar, dan rambutnya terasa lebih panjang seperti hidup. Langkah kaki para makhluk terdengar dari segala penjuru. Pasar gaib semakin mencekam. Tenda-tenda mulai melipat dirinya sendiri, seperti bersiap menghilang bersama malam. Langit di atas mereka berubah menjadi kelam seperti arang terbakar, dan bintang-bintang menghilang satu persatu. Rina menggenggam sisir itu erat. Kulit tangannya berdarah karena ukiran di gagang kayu itu makin tajam, seperti berduri. Tapi suara dalam kepalanya semakin jelas. Satu jiwa, satu jalan keluar. Pilih sebelum pasar tertutup. Ardi menatapnya penuh cemas. Rin, kau mulai berubah. Lihat tanganmu, sisir itu ngerasukin kamu. Lempar aja. Kita cari jalan lain. Rina menggeleng. Kalau aku buang ini, kita gak akan bisa keluar. Mereka akan memburu kita. Sisir ini satu-satunya kunci. Mereka berdiri di tengah lapak terbengkalai, dikelilingi oleh penjajah yang kini diam berdiri. Mata-mata mereka kosong, namun terasa menusuk hingga ke dalam tulang.
Dari arah bayang-bayang, sesosok makhluk tinggi dengan jubah sobek dan wajah tertutup kain hitam muncul. Suaranya lirih namun menggetarkan. Waktu hampir habis. Kau bisa bebas, Rina. Tapi tinggalkan satu jiwa di sini. Satu nyawa manusia sebagai ganti. Makhluk itu melirik Ardi. Dia bisa jadi tumbalmu. Kalian masuk bersama, tapi hanya satu yang perlu keluar. Rina menatap sahabatnya. Ardi mematung. Jadi dari awal kau tahu soal ini? Bisiknya dengan suara berat. Aku gak tahu sampai sekarang, jawab Rina. Tapi sekarang aku tahu apa yang harus kulakukan. Rina memutar otak. Ia sadar, setiap makhluk di pasar itu hanya terikat pada aturan transaksi. Jika ia bisa menciptakan ilusi bahwa jiwa sudah ditukar, maka mungkin mereka bisa keluar tanpa kehilangan siapapun. Ardi, kita perlu bohongin mereka. Aku punya ide. Ia menggoreskan sedikit darah dari jarinya ke ujung sisir. Dengan napas cepat, ia membaca mantra yang tiba-tiba muncul dalam pikirannya, berasal dari ingatan roh dalam sisir itu. Tanpa tahu dari mana datangnya, lidahnya seperti digerakkan oleh kekuatan lain. Lalu bawa aku gantikan bayangan, tukar yang tak bernyawa. Kabut pekat muncul, dan dari dalamnya keluar sosok Ardi palsu. Ia tampak seperti Ardi, tapi matanya kosong. Makhluk-makhluk mengangguk puas. Transaksi selesai. Jiwa telah ditukar. Tiba-tiba, jalan keluar muncul. Gerbang bambu besar dengan cahaya putih terbuka tepat di depan mereka. Rina menarik tangan Ardi dan berlari menuju gerbang. Namun, sesuatu aneh terjadi. Tangan Ardi yang digenggam terasa terlalu dingin. Terlalu ringan. Rina kemudian menoleh. Ardi yang bersamanya adalah bayangan. Sosok yang asli masih berdiri di belakang, terikat oleh rantai bayangan, matanya terpejam, perlahan terserap ke tanah pasar. Tidak, teriak Rina. Ia sudah melewati gerbang. Ia bebas. Tapi saat menoleh ke belakang, pasar telah lenyap. Dan Ardi tak ada. Rina terbangun di pinggir hutan Ketiau, tubuhnya lemas, tangan masih menggenggam sisir kayu. Tapi sekarang, sisir itu tak lagi berbisik. Hanya dingin dan sunyi. Tak ada yang percaya ceritanya. Polisi bilang Ardi menghilang, tak ditemukan jejaknya. Penduduk desa hanya menunduk dan menolak bicara. Namun setiap malam Jumat, Rina mendengar sesuatu dari dalam sisir itu. Suara Ardi berbisik lirih, memanggil namanya dari dalam pasar gaib. 3 minggu setelah malam Jumat Kliwon itu, Rina tak lagi sama. Tatapannya kosong, tubuhnya kurus, dan ia tak pernah melepas sisir kayu yang kini selalu dibungkus kain merah dan disimpan di dalam tas kecil di lehernya. Semua orang di desa sudah pasrah. Bahkan keluarganya mengira ia hanya berhalusinasi karena trauma kehilangan Ardi. Tapi Rina tahu, Ardi masih hidup, atau setidaknya, jiwanya masih terperangkap di dalam pasar itu. Setiap malam Jumat, sisir itu bergetar dan berbisik dalam bahasa yang Rina tak pahami. Namun satu malam, ia mengerti. Kata-katanya berubah menjadi kalimat jelas. Jika kau ingin membukakan gerbang kedua, berikan darah dari tanah leluhur. Bawa aku ke tempat mula, maka jalan akan terbuka kembali. Rina menyelinap keluar malam itu, mengenakan pakaian serba hitam dan membawa sesajen sederhana, beras putih, bunga kantil, dan seekor ayam hitam kecil. Ia kembali ke hutan Ketiau, ke tempat di mana pasar pertama kali muncul. Udara dingin menusuk, awan pekat menutupi bulan. Tak ada suara, hingga detik saat darah ayam diteteskan ke akar pohon ulin tua. Tanah bergetar ringan, akar-akar pohon menggeliat seperti ular. Kabut tebal muncul dari tanah, membentuk pola melingkar seperti gerbang. Dari dalamnya muncul suara-suara, tangisan,
tawa, bisikan, dan satu suara paling dikenalnya. "Rin, jangan masuk lagi." Itu suara Ardi, lirih dan patah. Sisir di lehernya mulai terbakar panas. Saat disentuh, ia seolah-olah melihat sekelibat masa lalu. Ardi sedang disiksa, dipaksa bekerja di balik pasar, sebagai pelayan bayangan, melayani makhluk yang bahkan tak punya bentuk. "Gerbang kedua bisa membawamu padanya," bisik suara dalam sisir. "Tapi kau tak bisa masuk sebagai manusia. Kau harus jadi bagian dari pasar, bahkan hanya sementara." "Apa maksudmu? Kau harus mati untuk masuk ke sana lagi." Rina menatap api lilin kecil di tangannya. Di antara pilihan mengorbankan orang lain atau mengorbankan dirinya, kali ini ia tak mau lagi membuat kesalahan. Ia mengambil belati kecil dari tasnya, menggores ujung jarinya, membiarkan tetesan darah jatuh ke atas akar kayu ulin yang terbuka seperti mulut. "Buka gerbang tapi hanya untukku. Kali ini aku datang bukan sebagai pembeli, tapi penukar." Tanah runtuh, udara menjadi vakum, dan dalam sekejap, Rina jatuh ke dalam lubang kegelapan yang menyedot semua suara dan cahaya. Rina terbangun di tempat yang mirip dengan pasar sebelumnya, tapi jauh lebih gelap dan senyap. Tak ada tenda, tak ada makhluk, hanya lorong-lorong tak berujung dengan tangisan. Menyayat hati, ini bukan pasar biasa. Ini bagian terdalam, gudang jiwa. Tempat di mana semua korban transaksi disimpan. Termasuk Ardi. Langkah Rina bergema di lorong gelap yang tak berujung. Dindingnya lembab seperti daging, berdenyut perlahan. Udara di sekitarnya dipenuhi bau busuk darah dan tanah basah. Di kejauhan, terdengar isakan puluhan, ratusan, bahkan ribuan suara. Gudang jiwa bukanlah tempat hidup, melainkan penjara abadi untuk mereka yang gagal di pasar gaib. Suara-suara itu bukan hanya menangis, mereka memohon. Memanggil nama-nama orang yang pernah mereka cintai. Dan salah satu dari mereka berteriak memanggil Rina. Itu Ardi. Suara yang sama. Rina berlari. Tapi langkahnya dihentikan oleh makhluk tinggi kurus dengan wajah seperti topeng rusak. Tubuhnya setengah transparan, matanya menyala biru, dan tangannya memegang buku kulit manusia. Siapa yang datang ke gudang jiwa, tidak bisa kembali kecuali tukar posisi. Ucapnya dengan suara seperti kaca pecah. Rina memberanikan diri. "Aku datang untuk menjemput Ardi. Jiwa itu bukan milik kalian." Dia tidak pernah memilih ikut. Makhluk itu membuka bukunya, memperlihatkan halaman dengan nama-nama yang terbakar sebagian. Nama Ardi di antaranya, terbakar setengah, seperti belum sepenuhnya ditulis permanen. "Ia masih separuh milik kami. Tapi bisa diselamatkan." "Dengan cara apa?" tanya Rina. Makhluk itu menatapnya. Di belakangnya, sebuah pintu mulai terbuka, dan di baliknya, ratusan sosok manusia tergantung dalam kepompong hitam, salah satunya adalah Ardi. Tubuhnya lemah, nyaris tak bernyawa, tapi matanya masih bergerak. "Kau bisa menggantikannya. Satu keluar, satu tetap." Rina ragu. Jika ia tinggal, ia tak akan pernah kembali ke dunia nyata. Akan menjadi satu dari jiwa-jiwa yang terpenjara, dilupakan, dan dipakai sebagai bahan dagangan di pasar gaib. Tapi jika ia membiarkan Ardi di situ, ia tak akan pernah bisa menebus dosanya. Dengan napas gemetar, Rina mengangkat sisir kayu yang kini pecah di ujungnya. Ia menancapkannya ke tanah daging tempat Ardi tergantung. "Ambil aku, bebaskan dia," kata Rina. Lorong bergetar. Makhluk penjaga tertawa kecil, bukan tawa bahagia, tapi puas. Tubuh Ardi mulai dilepaskan perlahan dari kepompong, sementara tubuh Rina terasa kaku. Kakinya berubah menjadi akar. Tangan-tangannya mulai menghitam. Tapi anehnya,
Ia tidak merasa takut, tapi di saat-saat terakhir, saat tubuh Ardi menyentuh tanah, sesuatu terjadi. Sisir kayu yang ditancapkan tiba-tiba meledak menjadi debu. Debu itu masuk ke tubuh Rina dan Ardi dan membentuk ikat jiwa. Makhluk penjaga menjerit, "Kalian melanggar perjanjian. Kalian jadi satu jiwa, kalian tidak bisa keluar bersamaan." Seru makhluk itu, tapi terlambat. Cahaya menyilaukan muncul dari langit-langit lorong, menyedot tubuh Ardi dan Rina bersamaan. Pasar gaib berteriak, tenda-tenda runtuh. Makhluk-makhluk terjun ke dalam lubang gelap, menjerit, meraung, melolong seperti binatang. Gudang jiwa runtuh. Rina terbangun di ranjang rumah sakit desa, dengan Ardi terbaring di sisi lain ruangan. Mereka hidup, namun ada yang berbeda. Di cermin, bayangan Rina muncul setengah detik lebih lambat. Dan ketika ia tidur malam itu, ia bermimpi berada di pasar gelap itu kembali. Tapi kali ini, ia bukan pembeli, bukan penukar, melainkan penjaga. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video kami. Jika kalian suka jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa pada episode cerita menjelang malam berikutnya.